Ini merupakan nikmat yang patut kita syukuri, dan kita berdoa berharap semoga hari ini Allah kasih kita rezeki yang berkah, ilmu yang bermanfaat, ya. Kita dan keluarga kita Allah sehatkan sehingga bisa menjalankan Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan yang lalu. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan para sahabatnya, dan semoga kita juga mendapat syafaat dari Rasulullah, ya. Dan semoga kita bisa istiqomah menjalankan semua sunnah-sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, bahasan kita hari ini adalah takwa dan lapang dada ketika hati menjadi sempit. Kita pahami bahwa target Ramadan itu adalah agar kita bertakwa. Jadi konsep program yang Allah tetapkan di dunia ini agar manusia itu bertakwa kepada Allah adalah dengan salah satunya dengan puasa Ramadan. Jadi puasa itu memang salah satu cara untuk kita menahan diri, mengendalikan emosi kita, perilaku kita, sehingga kita menjadi insan yang bertakwa gitu. Nah, Al-Quran yang 30 juz, 114 surat, kalau diperes, diintisarikan, maka satu sebenarnya keinginan Allah terhadap kita adalah kita bertakwa. Dan Allah sudah menjelaskan dalam Surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan 135 ada 4 karakter, 4 tanda orang yang bertakwa. Ketika kita ingin Ramadan kali ini sukses, maka 4 ini harus ada di diri kita. Yang pertama, kata Allah, ayat ini Masya Allah ya, diawali dengan kalimat wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Kita diminta segera buru-buru untuk taubat. Hadiahnya apa? Wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Hadiahnya surga seluas langit dan bumi diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, kriteria takwanya Allah jelaskan. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Yang mau berinfak, berbagi di kala lapang maupun sempit, di tanggal muda maupun tanggal tua. Jadi pastikan karakter ini ada kita di bulan Ramadan. Kita latih sebanyak mungkin, sesering mungkin kita berinfak selama Ramadan ini. Karena orang ya yang sering berinfak, dia akan dapat gelar takwa, dan ini sarana tazkiyah, sarana untuk menghilangkan belenggu syaitan di dalam diri kita adalah dengan kita sering berinfak. Orang yang berinfak itu pasti disenangi oleh makhluk-makhluk Allah. Kita akan senang dengan rekan kerja yang senang berbagi, yang senang menolong itu, enggak bakhil, enggak pelit orangnya, mau berkontribusi gitu. Ini syarat pertama kata Allah. Jadi kita latih di Ramadan ini untuk kita perbanyak berinfak. Ya. Jadi dapat THR jangan habis buat kepentingan lebaran, sisihkan untuk apa? Untuk kita perbanyak berinfak, karena hadiahnya surga seluas langit dan bumi. Kita akan punya lahan jutaan hektar, properti ya, yang jutaan hektar, istana mewah bukan dari semen tapi dari emas. Kalau kita rajin berinfak. Ini yang pertama. Yang kedua kata Allah, wal kadhiminal ghaidz. Orang bertakwa itu tidak pemarah, dia harus mampu menahan marah, mampu mengendalikan emosinya, enggak galak, ya. Enggak baperan, enggak gampang tersinggung gitu. Ya. Nah, kita ujiannya kalau banyak kelebihannya punya rasa ujub. Nah, orang-orang yang punya rasa ujub itu gampang tersinggung, gampang marah gitu. Karena dia merasa dialah yang paling keren gitu. Ketika sesuatu tidak sesuai ekspektasinya, dia akan kecewa. Ya. Jadi evaluasi kita, ada gak rasa itu? Kalau kita bingung Pak, kayaknya saya orangnya baik hati, tidak sombong, rajin menabung gitu, tanya sama pasangan kita. Ya, ibu-ibu tanya sama suaminya, apa yang harus saya perbaiki? Kalau ada satu kalimat ini, bapak pemarah, ya, apa kita dianggapnya pemarah, baperan, kalau ngomong suka nyelekit, gampang tersinggung, waspadalah, kita akan terhalang masuk surga. Yang ketiga, ini lebih berat lagi nih. Wal 'afina 'anil nas. Mau ya memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kata Allah, kalau mau masuk surga jangan pendendam. Jadi harus mau memaafkan kesalahan orang lain. Yang keempat, kriteria takwanya lah walazina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li junubihim. Jadi kalau bikin dosa, kita diminta sama Allah segera ingat Allah, segera mohon ampun. Kalau perlu Pak, segera sholat taubat.
Kalau kita senantiasa tergelincir, akhirnya maksiat, bikin dosa, maka kalau kita sholat tobat, kata para ulama, kita akan senantiasa dalam kasih sayang Allah. Jadi 4 hal ini Pak, yang harus kita lakukan di Ramadan ini, kita latih agar kita pertama senang berbagi, senang berinfak. Yang kedua, tidak mudah marah, nggak gampang tersinggung, dilatih. Dan insya Allah orang-orang yang dia puasa akan mampu. Karena kekuatan setan itu tersiksa Pak. Setan dari golongan jin di tubuh kita tersiksa kalau kita berpuasa. Maka bagi orang-orang yang kalau di luar Ramadan itu berat puasa sunnah, patut curiga Pak. Jangan-jangan ada yang bermain di tubuh kita sehingga kita berat untuk puasa sunnah. Ini bagian yang perlu kita evaluasi. Yang ketiga kata Allah, jangan dendam. Jadi harus pemaaf. Nah rangkaian ini Pak, kita sulit memaafkan orang lain kalau kita itu tipenya pemarah. Kita sulit untuk bisa bersabar kalau kita bakhil, pelit. Jadi pastikan untuk melatih, memperbaiki jiwa kita di Ramadan ini, pastikan kita lakukan 3 proses ini. Dan yang keempat, kita senantiasa tobat. Itu maksudnya kata para ulama adalah kita senantiasa memperbaiki diri kita. Nah permasalahannya kita lihat Pak, untuk bisa menjalankan ini, ketika dada kita tidak lapang, hati kita ada sempit, maka itu akan berat. Kita lihat fenomena orang sekarang itu cenderungnya emosional, karena stres. Dia kerja keras untuk mengumpulkan uang, udah kaya, banyak uangnya, stres dia. Uangnya habis untuk berobat, ngobatin stresnya gini. Nah jangan sampai kita seperti itu. Terus orang sekarang kebanyakan yang cemas, khawatir dia dengan masa depannya. Dia berpikir bahwa hidup ini kebetulan. Dia pikir hidup ini dia yang setting gitu. Padahal kita hidup ini menjalankan amanah Allah. Maunya Allah kita ada di sini. Kita hidup hari ini, kerja di Dispenda, kita sebagai seorang suami, apapun yang terjadi terhadap diri kita sampai nanti kita menemui ajal kita, itu semua adalah settingan Allah. Kita minta ridho. Tapi gara-gara nggak paham ini, banyak orang cemas. Terus kita banyak yang menyimpan kesedihan. Nih wabil khusus emak-emak. Ibu-ibu itu banyak menyimpan kesedihan Pak. Evaluasi istri kita Pak. Kalau dia suka cerita peristiwa yang sudah 5 tahun, 10 tahun masih bisa nangis ceritanya, itu berarti dia menyimpan kesedihan. Setan itu Pak, kata Ibnul Qayyim, hal yang paling membahagiakan bagi setan adalah ketika seorang manusia, seorang muslim itu dia bersedih. Jadi waspada, kita evaluasi. Terus mudah stres. Nah, terus berikutnya konflik keluarga. Karena ternyata setan itu akan naik pangkat kalau dia bisa memisahkan suami istri. Ini fenomena kita. Dan semua permasalahan ini sebenarnya yang harus kita pahami adalah jangan-jangan ada yang salah dalam diri kita. Karena semua kesempitan itu adalah by design Allah Allah sudah beri kita peringatan, barang siapa berani-berani ngelawan Allah, menyimpang dari peringatan Allah, kata Allah, waman a'rodo an jikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa innalahu ma'isyatun donka, akan aku bikin kehidupannya sempit. Artinya dadanya tidak lapang. Jadi kita evaluasi Pak, kalau hari ini, kalau skala 1 paling tidak bahagia, 10 paling bahagia, paling lapang, kita di urutan berapa Pak? Kalau level kita tidak 10, hanya 6 atau bahkan 5 atau di bawah 5, waspadalah, jangan-jangan ada dosa yang belum kita istighfar. Dan Allah lebih dominan melihat dosa-dosa batin kita. Dan orang berpuasa harusnya bisa mengevaluasi diri. Karena dia harus menahan emosi, mengendalikan nafsunya, harusnya dia lebih bisa care, lebih bisa peduli terhadap kondisi dirinya. Ada kisah dari Rasulullah Pak, bahwa nanti orang yang pertama kali diseret ke neraka di yaumil akhir nanti bukan koruptor, bukan pezina, tetapi 3 orang keren yang perilakunya mirip-mirip kita Pak. Sholatnya bisa jadi seringnya berjamaah di awal waktu. Jadi 3 orang ini kata Rasulullah, pertama adalah ahlul Quran, guru Quran. Yang kedua mujahid perang, matinya syahid. Ini kan keren banget ini, mati syahid, mati di jalan Allah. Tapi nanti pertama kali diseret. Yang ketiga orang kaya yang dermawan. 3 orang ini yang pertama kali diseret. Pertanyaan saya yang pertama, kalau dia Pak, mohon ampun sebelum matinya, sebelum ajalnya, ya Allah saya ngaku saya seringkali ria, karena 3 orang ini kata Rasulullah dosanya 1 ria, ingin selalu didecak kagumin manusia.
Kalau dia sebelum wafat Pak, dia evaluasi diri, dia mengakui bahwa dia seringkali ingin dipuji, dihargai, artinya ada niat lain, terus dia mohon ampun, kira-kira diampunin nggak Pak? Insya Allah diampunin kalau dia benar-benar jujur, benar-benar tobat gitu. Nah pertanyaan keduanya Pak, kok bisa dia sampai hari yaumil akhir, hari kiamat, itu masih dicatat sebagai punya amalan ria? Karena dia belum istighfar. Pertanyaannya kan, kenapa dia belum istighfar kira-kira? Karena dia tidak mengevaluasi kondisi hatinya. Ramadan ini waktu yang tepat untuk kita mengevaluasi. Jadi butuh kepedulian kita Pak. Kita seringkali kagum, silau dengan kita saat ini. Lupa dengan perilaku lama kita saat bujang, saat masih muda, saat baru-baru ngejar karir. Itu kan nafsu kita luar biasa gitu. Dan bisa jadi banyak orang kesenggol, banyak orang tersakiti, ya, banyak orang-orang yang bisa jadi nggak suka sama kita. Bahkan sebagian sunatullah, ya, sebagian orang bisa melentarkan ain Pak, ain hasadnya, ain ketidaksukaannya dengan kita, dan itu nempel di tubuh kita. Hanya tinggal tunggu takdir Allah aja terjadi. Karena saya banyak menangani orang-orang yang sakitnya sakit fisik 4 tahun, ya, wajahnya jadi gelap, sakit asam lambungnya tinggi 4 tahun, padahal dia perawat kemana-mana bawa obat. Itu diobatin, suaminya dokter, ya, belum bisa menyembuhkan. Ternyata begitu diterapi, ya, dia dibawa ke tempat saya, ternyata karena ain. Dia senang selfie, upload foto pribadinya. Gitu. Akhirnya ada yang kagum bisa jadi, atau juga ada yang hasad, kena ain. Ya. Alhamdulillah 3 kali diterapi, hilang. Nah artinya kita penting mengevaluasi kondisi batin kita. Imam Sofyan Asy'ari Pak ya, terkait tentang ini, bahwa orang yang dia punya dosa, terus dia tidak mau istighfari, bisa jadi Allah sempitkan hidupnya. Bahkan terhalang kebaikannya. Imam Sofyan Asy'ari seorang tabi'in, 6 bulan nggak bisa qiyamul lail. Bagi seorang ulama kan ini sebuah masalah besar gitu. Dia evaluasi istighfari, dosanya perbanyak istighfar, belum bisa juga. Sampai di akhirnya sholat, berdoa, minta petunjuk, dan Allah kasih petunjuk. Dia ingat 6 bulan yang lalu ada orang lagi di masjid doa-doa sambil nangis. Dia ngeliat itu, ya, mungkin kalau bahasa kita lebay gitu. Apa yang ada di hati seseorang ketika dia menyepelekan orang lain? Merasa lebih baik. Ada rasa ujub. Nah, akhirnya dia istighfari itu, dia sholat tobat, dia istighfari, besoknya bisa qiyamul lail lagi. Ini sebuah pembelajaran bagi kita Pak, bahwa ya ketika hidup kita Allah sempitkan, terhalang kita dari kebaikan, sulit untuk bisa baca Quran. Kalau di Ramadan mungkin gampang ya, karena jinnya lagi diikat sama Allah, setannya lagi diikat. Di luar Ramadan kita evaluasi. Yang tadinya rajin baca Quran, di luar Ramadan seolah-olah Ramadannya selesai gitu. Males, berat lagi baca Quran. Mau puasa berat, ya, mau tahajud berat. Nah kita evaluasi, jangan-jangan ada dosa, ya, khususnya dosa batin kita. Jadi penting bagi kita mengevaluasi. Nah hari ini saya mau menjelaskan tentang sebuah doa, ya, doanya Nabi Musa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Bagaimana kita melapangkan dada kita, karena tadi untuk bisa mencapai derajat takwa, bisa tidak bakhil, senang berbagi, bisa tidak mudah emosi, tidak pemarah, bisa mudah memaafkan itu, ya, dan mau senantiasa memperbaiki diri, ngaku salah, itu kalau hati kita lapang, hati kita nggak sempit. Dalam praktiknya susah bagi orang yang hatinya sempit, ya, itu untuk bisa melaksanakan tadi 4 poin syarat karakter orang-orang bertakwa. Kita akan belajar dari doa Nabi Musa. Nabi Musa, ya, doa Nabi Musa ini Allah tulis untuk jadi sebuah pembelajaran bagi kita, kata para ulama, bahwa untuk mempermudah urusan itu butuh hati yang lapang. Ya. Nabi Musa berkata, Robbis rohli sodri, ya Robku, lapangkanlah dadaku, wa yassirli amri, dan mudahkanlah urusanku. Ini menjadi kaidah kata para ulama, bahwa urusan mudah kalau dada kita lapang. Banyak hal sepele kita diamatin sesuatu, ya, jadi ketua panitia kegiatan Ramadan terasa berat gitu. Itu sebenarnya kenapa Pak? Karena dada kita nggak lapang. Mau maafin mertua kita, ya, bersabar-sabar sama istri yang cerewet, apalagi tanggal tua, itu berat kalau dada kita nggak lapang. Diomongin dikit, ya, disinggung dikit sama bawahan, kita gampang tersinggung, itu tanda hati kita yang memang sempit. Jangan-jangan jiwa kita keruh. Jadi penting kita evaluasi, apakah dada kita ini belum lapang. Ya. Apa penyebabnya Pak? Ya, saya akan bahas, ada 5 poin penyebabnya yang membuat dada kita sempit. Yang pertama, karena kita meletakkan kebahagiaan pada penilaian manusia. Artinya,
kebahagiaan kita tergantung mulut orang lain. Kalau orang yang komentarnya positif, kita bahagia. Kalau komentarnya negatif, pusing kepala kita tersinggung itu. Nah, ini ciri orang yang ria. Orang-orang seperti ini Pak sering kecewa dengan kebaikannya. Bapak biasa ngasih uang bulanan sama ponakan Bapak. Ponakan Bapak satu saat nggak nurut atau bikin Bapak kesel, lalu ngancem, pokoknya mulai bulan ini nggak dikasih lagi uang bulanan. Ibu-ibu kedapatan suaminya chatting sama perempuan lain, marah, ngancem, pokoknya nggak dibikinin kopi lagi gitu kan. Ya, itu dalam Islam nggak boleh Pak. Kita lihat nih Pak, ada kisah dari Abu Bakar. Abu Bakar satu saat mendapati ponakannya Mistah bin Usasah. Mistah bin Usasah ini ya, tiap bulan dikasih uang bulanan sama Abu Bakar. Lalu kedapatan lagi gosipin putrinya Aisyah, istri Rasulullah SAW. Saat kisah hadisul ifki, katanya Aisyah berzina. Ya, itu kan fitnah yang disebarkan oleh orang Yahudi. Nah, Abu Bakar mendengar Mistah lagi gosipin bersama yang lain, marah. Lalu ngancem nggak mau ngasih lagi bantuan uang bulanan kepada Mistah. Turun surat An-Nur ayat 22 ini. Kata Allah nggak boleh orang beriman itu ngancem-ngancem. Kata Allah waliyafu walasfahu. Abu Bakar begitu ayat ini turun Pak nangis, lalu nyamperin Mistah minta maaf. Berani gitu Pak kita Pak? Udah marah-marah sama ponakan yang levelnya di bawah kita, terus kita minta maaf sama dia. Gengsi amat gitu kan? Ya. Mungkin kita lebih parah dari Abu Bakar. Gue hajar gitu kalau kita tahu anak kita digosipin gitu. Tapi Allah bilang maafkan lapang dada. Kenapa Abu Bakar Pak mau minta maaf sama Mistah Pak? Apa logika yang dipakai Pak? Ini harus kita pahami supaya kita mudah untuk memaafkan orang lain. Karena kata Allah, "Alla tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim." Orang yang mau maafin kesalahan orang lain, diampunin dosanya sama Allah. Karena Abu Bakar mindsetnya, obsesinya sudah akhirat, surga, bisa punya minimal 72 bidadari Pak. Ya. Kita mau punya 2 aja susahnya luar biasa. Nanti janji Allah kalau kita mudah maafin orang, dapat 72 bidadari, dapat surga Aden minimal, yang luasnya seluas dan bumi, properti kita banyak Pak, istananya terbuat dari emas itu. Abu Bakar karena ada janji Allah seperti itu, mau maafin. Nah ada satu lagi nih Pak, hati-hati Bapak kalau suka kecewa, suka keluar grup gara-gara grupnya ngomongin politik melulu, nggak asik nih, punya ide di pengurus nggak disetujui, udah nggak mau ngaji lagi, nggak mau sholat lagi di sini, nggak mau aktif lagi. Kita lihat kan, kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus sama Allah ditegur. Dan diceritakan kepada kita yang nggak kenal sama Nabi Yunus jadi tahu bahwa kalau modelnya kayak gini bahaya kita. Kata Allah, wazannuni idzahaba mughadiban. Ingatlah kisah Junun, ya. Allah tidak nyebut nama Nabi Yunus, tapi ulama tahu ini Nabi Yunus. Ketika ia pergi dalam keadaan marah. Kenapa marah Pak? Karena tetangganya diajak ngaji nggak mau, diajak masuk Islam pada nggak mau, kecewa. Nah kita kalau seringkali kecewa dengan kebaikan yang kita lakukan Pak, jangan-jangan ada nafsu tersembunyi di diri kita. Kita hanya pengen apa? Nafsu aja yang terpenuhi. Ini Allah ceritakan, ini pembelajarannya kata para ulama, hati-hati dengan nafsu tersembunyi. Kalau kita seringkali kecewa dengan kebaikan yang kita lakukan, jangan-jangan karena kita ya melakukannya bukan karena Allah, tapi karena nafsu. Karena ada ya nafsu, agenda-agenda tersembunyi di dalam hati kita. Nabi Yunus marah, lalu ditinggalkan, dia pergi. Ya, keluar dari kampungnya, kata Allah, fazanna allan taqdiru alaihi. Nabi Yunus menyangka, kata Allah, kami tidak akan mempersempit atau menyulitkan hidupnya. Apa hukumannya Pak? Dimasukin perut ikan paus sama Allah. Gara-gara marah, kecewa, tetangganya diajak ngaji, diajak masuk Islam nggak mau. Kita kalau modelnya seperti itu Pak, di kelompok pengajian ini kecewa, di masjid ini kecewa, sama yang lain, kelompok lain, komunitas lain kita nggak suka. Modelnya begitu, gampang keluar grup, ya, gampang nggak mau aktif lagi, suka ngancem-ngancem. Hati-hati, mungkin kita nggak dimasukin perut ikan paus, tapi istri kita jadi galak, anak sering sakit, anak nggak bisa diatur, kerjaan salah terus. Ini semua adalah cara Allah memuliakan kita sebenarnya. Tapi seringkali kalau kondisi seperti itu, kita cenderungnya apa Pak? Kecewa, sedih. Ya. Bisa dipahami Pak ya? Jadi waspadalah ketika kita ya masih sering kecewa dengan kebaikan. Apa solusinya? Dari yang pertama tadi, ya, solusinya adalah kita ikhlas dalam beramal dan hanya berharap kepada Allah. Pak, kenapa kita nggak boleh kecewa dengan hasil Pak?
Karena urusan hasil itu hak prerogatif Allah. Rasulullah saat 10 tahun berdakwah di Mekah, pengikutnya dikit. Kebanyakan budak. Dia pengen konglomeratnya pada ikut, kafir Quraisy yang konglomerat ikut, tapi ternyata 10 tahun dakwah yang kebanyakan orang miskin. Udah gitu backing dakwahnya pamannya yang jenderal itu meninggal, istrinya meninggal. Kita kalau gitu gimana tuh Pak? Backing kita dakwah nggak ada lagi. Coba ekspansi ke Taif, bukannya disambut malah disambit. Sedih Rasulullah, turun surat Nuh. Di tahun kesedihan itu turun surat Nuh. Nabi Nuh Pak, itu kata Allah dakwahnya bukan lama Pak, tapi lama banget. 1000 tahun dikurang 50. Berapa pengikutnya Pak? Nggak sampai 100 kata para ulama. Kalau bahasa kita apa tuh? Ngapain aja loh? Tidur gitu kan? 1000 tahun dikurang 900 tahun dakwah nggak ada pengikutnya. Kita disuruh cari orang, rekrut, ngajak orang ngaji, nggak dapat gitu. Tetapi Nabi Nuh Pak, ya adalah Nabi yang ulul azmi minar rasul. Nabi yang punya keteguhan hati, ya semangat dakwahnya luar biasa. Dipuji sama Allah. Hanya ada 5 Nabi dan salah satunya Nabi Nuh. Kok pengikutnya dikit, capaian dakwahnya dikit, kok bisa dihargai sama Allah? Karena urusan hasil itu hak begitu Allah. Allah tulis di surat Nuh itu, Nabi Nuh itu enggak kayak kita Pak, dakwahnya cuma Sabtu Minggu, Senin sampai Jumat nyari duit. Nabi Nuh itu dakwahnya laila wa nahar, siang malam. Kok pengikutnya dikit? Karena urusan hasil itu hak prerogatif Allah. Kita seringkali kecewa dengan hasil, padahal kita nggak punya kemampuan Pak, nentuin takdir, bakal merubah takdir tidak. Semua itu tergantung suka-suka Allah. Mudah bagi Allah kalau ingin semuanya beriman gitu. Bisa dipahami Pak ya pembelajarannya. Poin pertama ini, hati-hati Pak. Kalau kita seringkali penggeraknya adalah nafsu. Karena siap-siap aja kecewa. Yang kedua, kenapa orang dadanya sempit? Belum lapang karena dia masih cemas dengan masa depannya. Saya sudah tua, bentar lagi pensiun, anak masih kecil-kecil gimana ya? Jadi seolah-olah anak kita lahir itu Allah nggak tanggung jawab gitu. Seolah-olah Allah tidur. Ini akidah Pak ya, keyakinan. Jadi akhirnya overthinking. Aduh, katanya tahun 2025 akan ada resesi segala macam. Kecemasan timbul. Ini memang maaf ya kebanyakan di ibu-ibu. Ya. Maka solusinya apalah? Kita tawakal Pak. Berserah diri kepada Allah. Nah tawakal itu jangan diartikan males. Karena tawakal itu konsepnya adalah meninggalkan ketergantungan kepada sebab. Kemudian menggantungkan diri kepada sang pemberi sebab tanpa meninggalkan sebab itu sendiri. Dalam prakteknya ini kan kebanyakan senior ya. Antara ikhtiar dengan hasil itu kadang-kadang nggak nyambung. Bunda Hajar, ibunya Nabi Ismail, saat dia ditinggal suaminya kan perintah Allah disuruh tinggalin. Sudah tahu nih bakalan kekurangan air. ASINya akan kurang, nanti anaknya pasti rewel. Benar kejadian. Lalu dia nyari air bakal anaknya, karena ASINya udah nggak keluar. Nyarinya di sofa Marwah, keluarnya di mana Pak? Di kaki Nabi Ismail. Begitulah kehidupan. Maka tugas kita adalah ikhtiar. Maka terhadap sesuatu yang di luar kendali kita diminta apa? Tawakal dan maksimal ikhtiar. Terhadap ya, yang di dalam kendali kita maksimal dalam ikhtiar dan kita tawakal terhadap sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, kita diminta oleh Allah ridho. Ya. Karena itu sering-sering kita baca doa ini Pak nih. Wabil khusus mau berangkat kerja, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ini doa mau tidur apa berangkat kerja Pak? Mau berangkat kerja, artinya tawakal itu proaktif. Ya. Saya mau tanya Pak, apa ciri orang yang diridhoi Allah Pak? Ciri orang yang diridhoi Allah, apapun hasilnya, apapun capaian dunianya, cirinya adalah ketika dia ridho dengan takdir hidupnya. Ya. Yang ketiga, yang membuat dada kita sempit adalah karena kita menyimpan kesedihan. Kalau tadi cemas sama masa depan, yang sekarang sedih dengan masa lalunya, dengan tadi hidupnya. Merasa kalah keren dengan rekan-rekan kerjanya. Kayaknya saya doang yang telat naik jabatan gitu. Di komplek kayaknya saya aja yang belum punya mobil, yang lain punya mobil. Itu aja yang dipikirin. Selalu banding-bandingin takdir dia dengan orang lain. Akhirnya jadi sempit. Jadi merasa paling menderita, merasa tidak sukses, merasa yang terjadi adalah kebetulan. Padahal tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Kita diminta apa Pak? Solusinya ridho kata Allah. Apa sih ridho? Nerima. Orang sulit Pak dinasihatin sabar ya, kalau dia belum ridho dengan takdirnya. Maka kata kuncinya adalah ridho. Dan perlu dipahami bahwa hidup itu pasti diuji. Nggak ada satu orang pun di dunia ini yang nggak diuji. Kalau kita lihat ada orang lain keren, kita nggak tahu aja cicilan bulanan dia. Bisa jadi kalau jadi dia kita pusing minta balik lagi kepada diri kita gitu. Ya. Jadi hidup ini pasti diuji. Dan Allah ingin kita tidak sedih.
Ini Pak kata Allah, wala tahinu. Jangan merasa hina, jangan minder hidup itu. Wala tahzanu. Jangan sedih. Jadi apapun takdir kita, yakinlah Pak, ini pasti yang terbaik. Orang-orang beriman itu kalau dia berdoa minta A, dikabulin, dia bahagia. Tapi kalau dia minta A, dikasihnya B, dia jauh lebih bahagia. Kenapa Pak jauh lebih bahagia orang beriman itu? Karena yang pertama, yang A ini adalah pilihan kita sendiri, yang B itu adalah pilihan Allah. Dan pilihan Allah pasti yang terbaik. Itu yang harus ditanamin. Jadi jangan pikir begini, andaikan istriku bukan yang sekarang, andaikan teman SD dulu yang itu gitu kan, andaikan suamiku bukan yang ini, andaikan anakku nggak begini, andaikan aku nggak kerja di sini, ya itu bikin sempit hati kita. Ya. Jadi waspadalah Pak, kalau kita sering kali keluar kalimat-kalimat seperti itu. Ya. Nah, pastikan kita sering-sering berzikir ini Pak, agar Allah ridho dengan kita dan kita ridho dengan takdir kita. Apa doanya? Rodi tu billahi robba. Ya Allah, aku ridho Engkau sebagai Robku yang mengatur hidupku. Aku ridho dengan aturanmu. Takdirku seperti ini, aku ridho ya Allah. Karena ini enggak kebetulan dan ini pasti yang terbaik. Wabil islami dina, dan aku ridho Islam sebagai agamaku. Aku berserah diri kepadamu. Kita sadar diri bahwa kita enggak punya kemampuan apa-apa. Lalu yang ketiga, wabi Muhammadin nabiyya wa rasul, dan aku ridho Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya. Yang keempat Pak, penyebab dada tidak lapang, yaitu tidak menikmati hidupnya saat ini. Jadi selalu melihat negatif, jadi kurang bersyukur. Ini sedih banget ya, sama masa depan cemas, takut, khawatir, sama masa lalu dia sedih, sama kondisi hari ini dia nggak bersyukur. Padahal ada jutaan orang hari ini lagi nangis-nangis Pak. Di kuburan kata Allah, dia berdoa di surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Doanya apa Pak? Robirjiun, ya Allah tolong hidupin saya lagi. Mau ngapain dia minta hidup lagi? La'ali amal solehan fi matarok, agar aku bisa melakukan amal soleh. Yang waktu hidup males, bete melulu, bawanya kesel, dendam terus sama atasan. Ya kesel terus sama rekan kerja yang pernah jolimin kita. Hidupnya diisi dengan kenegatifan. Ya, akhirnya sempit terus, males. Jangan sampai kita tadi cerita Allah bahwa ada jutaan orang di kuburan yang nangis-nangis minta hidup cuma pengen bisa ibadah. Anggap aja semalam kita dihidupin lagi Pak. Hari ini kalau suruh milih Pak, mau di bulan Syawal, Rajab, apa Ramadan Pak hidupnya Pak? Bulan Ramadan pasti. Nah kita hari ini hidup di bulan Ramadan. Kesempatan kita Pak untuk bisa ketemu Lailatul Qadar, diampunin dosanya, diangkat dari apa? Dari siksa api neraka. Padahal dulu kita mungkin ya, naudzubillah ya maksiatnya. Tapi hari ini hidup di bulan Ramadan, terus kita tobat, itu semua diampunin sama Allah. Kita nggak tahu Ramadan tahun depan kita bisa ketemu lagi Bang. Kesempatan hari ini dimaksimalin tilawahnya, infaknya. Kalau masih kurang apa, ada gil, ada ketidaksukaan dengan rekan kerja, udah perbaiki. Caranya gimana memperbaikinya? Kasih hadiah rekan kerjanya supaya hati kita jadi lapang. Banyak-banyakin doain dia, sering-sering ajak makan bareng. Orang itu Pak kalau dikasih kebaikan, maka hatinya akan lembut. Itu janji Allah. Jadi orang-orang yang dia tidak bersyukur, kalau dikasih bunga mawar aja, yang dilihat itu bukan indahnya bunga mawar Pak, tetapi duri yang ada di mawar yang dia lihat. Ya. Jadi kurang bersyukur dengan kondisi apa takdirnya hari ini, ya menyesali, merasa kurang aja gitu. Maka solusinya adalah kita bersyukur dan nikmati Pak. Bisa hidup aja harusnya kita bahagia, karena kita punya potensi dapat properti jutaan hektar, istana yang terbuat dari emas, dapat minimal 70 bidadari. Kalau kita hari ini bersyukur kepada Allah. Dan kita lihat Pak, di situ ada ayatnya. Itu surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Lihat Pak, ketika iblis dihukum sama Allah terlaknat, dikeluarkan dari surga, ya, dilaknat sama Allah, iblis cerita akan ngancem, ya, kita dijadiin musuh bebuyutannya sampai hari kiamat. Lihat Pak, apa targetnya Pak? Ya, saya persingkat aja Pak ya. Wala tajidu aksaruhum syakirin. Ya Allah, Engkau akan mendapati kebanyakan manusia ini enggak bersyukur. Ini urusannya urusan di kepala apa urusan di dada Pak kalau enggak bersyukur? Urusan di dada kita, hati kita. Kurang aja. Padahal pas kali-kali main ke kuburan, main ke rumah sakit, lihat orang yang perutnya bolong, yang jantungnya dibolongin. Ya. Sementara kita alhamdulillah masih bisa kerja, masih punya anak, punya istri, masih hidup, itu harusnya kita bersyukur gitu. Yang terakhir, yang kelima yang membuat dada kita sempit adalah kalau kita menyimpan dendam. Maka solusinya adalah maafkan dan lapang dada. Orang yang menyimpan dendam itu ibarat ada botol air di dalamnya ditaruh lumpur. Kalau didiemin bening,
kalau seharian didiemin. Begitu gunjang, ada masalah lagi, keruh lagi. Itulah kondisi jiwa kita kalau kita menyimpan dendam. Maka Pak, kalau kita yakin sama janji Allah bahwa orang yang mau memaafkan itu dijamin masuk surga, bahwa orang yang mau memaafkan itu dosanya diampunin, maka harusnya udah kita maafin. Dia nggak mau minta maaf, gimana dong? Kita maafin Pak, nggak penting, itu urusan dia nggak mau minta maaf. Karena kalau dia minta maaf, dia akan terhalang masuk surga. Kalau dia menjolimi kita Pak. Tapi kita jangan berharap dia masuk surga, kita berharap aja kita yang masuk surga dengan kita maafkan dia. Ya. Tapi walam shawab, mungkin ini sudah jam 1 lewat, mohon maaf atas kelebihan waktunya. Ya, semoga bermanfaat, semoga Allah mudahkan kita untuk senantiasa berinfak, senantiasa kita mengendalikan emosi kita Pak, bisa lebih sabar, lebih tawadu, ya. Dan kita bisa memaafkan semua orang-orang yang selama ini ya masih ngeselin hati kita. Karena kalau kita masih menyimpan itu akan keruh hati kita, akan sempit jiwa kita, sulit kita memaksimalkan Ramadan ini. Dan semoga kita adalah orang-orang yang senantiasa mau memperbaiki diri, mau bertobat. Wallahualam bishawab, lebih kurang semangat billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.